Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Tafsir Al-Munir surat At-Thariq part kedua ayat 11 sampai 17. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah akan kebenaran Al-Quran, kerasulan, dan ancaman bagi orang-orang yang menentang keduanya. Oke. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. At-Thariq 11-17. Mufradat lughawiyah. Dzatir raja', kata ar-raja' mempunyai arti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya semula. Maksud di dalam ayat ini adalah air hujan, karena air hujan tersebut kembali ke bumi dari langit. Dzatis sada', membelah atau memecahkan tumbuhan, mata air, dan kekayaan bumi lainnya. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, pastilah perkataan yang membedakan antara yang benar dan salah, antara yang halal dan juga haram. Wa ma huwa bil hazl, maksudnya bukan main-main gurauan dan kebatilan, semuanya adalah benar-benar serius. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir penduduk Mekah dan semisalnya, yakiduna kaida, mereka melakukan tipu daya untuk melenyapkan cahaya Islam dan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaida, aku menandingi mereka dengan sesuatu yang dapat menguatkan dakwahnya, dan aku merencanakan hal yang rahasia untuk mereka. Aku juga memberi mereka kenikmatan untuk membalas mereka sekiranya mereka tidak merasa dan mengetahuinya. Kata tipu daya, kidu, ketika disandarkan kepada Allah, bukan bermakna sebenarnya karena Allah SWT tidak butuh hal itu. Akan tetapi maksudnya adalah balasan perbuatan. Kata tersebut digunakan untuk tujuan musyakalah atau musyabahah, untuk pelanggaran yang telah mereka lakukan. Famahili, maksudnya wahai Muhammad, lihat dan berilah mereka dengan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa membalas atau menghancurkan mereka. Amhilhum ruwaida, biarkanlah mereka sebentar saja. Pengulangan dan perubahan bentuk fi'il dalam ayat tersebut bertujuan untuk mubalaghah, memperbesar ancaman. Allah Subhanahu wa taala telah membalas mereka pada perang Badar dan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan jazirah Arab bersih dari kotoran para penyembah berhala. Persesuaian ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan keesaan dan kemampuannya untuk menciptakan manusia dan membangkitkannya kembali pada hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan kebenaran turunnya Al-Quran dari sisinya. Al-Quran yang berisi keputusan dan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu berupa Al-Quran tersebut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman atas orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mencegah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi dan setiap dai yang menyerukan kebenaran akan memberi mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Tafsir dan penjelasan. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan juga yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sumpah yang lain. Bersumpah dengan langit yang mempunyai hujan yang datang silih berganti dari langit, sehingga hujan tersebut menyuburkan bumi setelah kegersangan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal ardi dzati sada', yaitu sesuatu yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepohonan, barang tambang, harta karun, kekayaan minyak dan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abasa ayat 26 sampai 32, kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba. Oke. Yang artinya adalah kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan langit dan bumi. Sesungguhnya Al-Quranul Karim sungguh merupakan firman yang benar dan tidak diragukan. Al-Quranlah yang akan membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran tidak diturunkan dengan gurauan dan main-main. Ia diturunkan dengan sungguh-sungguh, bukan sihir, bukan ramalan. Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi terpuji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tariq 13, Innahu laqaulun fasal. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Oke. Merupakan jawab qasam, sumpah yang tadi itu. Hujan disebut dengan ar-raja' karena ia datang silih berganti. Juga karena ia adalah hasil uapan air laut di bumi lantas kembali lagi ke bumi. Tirmizi dan Darimi meriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya panjang juga. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Aku, maksudnya di sini Ali berkata, wahai Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah tersebut? Beliau menjawab, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran. Di dalam Al-Quran tersebut terdapat kisah umat sebelum kalian dan kabar umat setelah kalian serta hukum untuk menyelesaikan perkara di antara kalian. Al-Quran merupakan kata pemutus atau hukum, bukan gurauan. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dari kalangan para diktator, maka Allah akan menghancurkan mereka. Barang siapa yang menginginkan petunjuk dari selain Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat dan cahayanya yang terang. Al-Quran adalah pengingat yang bijaksana dan jalan yang lurus. Jika berpegang teguh dengannya, jiwa tidak akan menyimpang. Perkataan tidak akan ambigu dan pendapat tidak akan bercabang-cabang. Para ulama akan selalu membutuhkannya. Orang-orang takwa tidak akan bosan kepadanya. Al-Quran tidak akan luntur akibat banyak penentang dan tidak akan hilang keajaibannya. Al-Quran adalah hal yang membuat jin berkata, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Al-Jin 1-2. Barang siapa mengetahui ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, maka dia akan unggul. Barang siapa yang berkata dengannya akan benar. Barang siapa yang berhukum dengannya pasti adil. Barang siapa yang mengamalkannya akan diberi pahala. Dan barang siapa yang berdakwah untuk mengamalkannya, maka dia akan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Hadis riwayat Tirmizi dan Darimi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menentang kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. At-Tariq 15-16.
Maksudnya sesungguhnya para pemimpin kafir Mekah dan orang-orang seperti mereka merencanakan tipu daya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendustakan agama yang beliau bawa dan mencegah orang-orang untuk mengikuti agama Allah dan mengimani Al-Quran. Cara mereka adalah dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cerita-cerita takhayul orang-orang terdahulu. Juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir, gila, dan penyair. Mereka juga berencana untuk membunuh beliau sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadap Nabi Muhammad SAW untuk menahan, membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Oke. Akan tetapi aku di sini Allah merencanakan rencana yang lain bagi mereka. Aku akan mengistidraj. Apa itu istidraj? Memberikan kenikmatan dengan tujuan untuk menyiksa. Gitu. Mereka dikasih harta kekayaan yang banyak. Gitu. Perdagangan yang sukses. Tapi tujuannya adalah sebagai ini ya, bukti kuat untuk menyiksa nantinya. Mereka sekiranya mereka tidak mengetahuinya, dan aku akan membalas rencana mereka, membalas tipu daya yang dinamakan istidraj tadi, yang menyebabkan dosa bertambah sehingga siksaannya pun bertambah berat. Gitu, karena beda antara orang yang yang non muslim dan kemudian memusuhi Islam, melakukan tipu daya, melakukan perlawanan, sama orang non muslim yang kemudian yang berteman gitu ya, friendly dengan kita gitu, dengan orang Islam. Nah, nantinya akan beda itu. Nah, yang kemudian itu kelihatannya kayak memusuhi Islam dan kemudian sukses kehidupan dunianya. Nah, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang istidraj gitu ya. Maksudnya sedang memberikan bagi dia itu istidraj gitu. Nah, sehingga dosanya makin bertambah sehingga siksanya pun itu bukti kuat lah untuk siksaan yang lebih berat lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi janji kepada Rasulnya sebuah kemenangan atas mereka dan menyuruh beliau untuk bersabar dan menunggu sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itulah berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu." At-Tariq 17. Tunggulah mereka dan jangan doakan mereka hancur, serta jangan kamu terburu-buru untuk mendoakan mereka. Ridolah dengan apa yang sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu dalam urusan-urusan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang makna tersebut dengan tujuan mubalaghah. Maksud dari berfirman Allah adalah tunggulah mereka sebentar, kamu akan melihat siksa yang akan menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman Luqman 24. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Numatti'uhum qalilan tsumma nattarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kami membiarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami memaksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Ini merupakan ancaman keras yang telah terwujud pada perang Badar dan akan bertambah lagi siksanya nanti pada hari kiamat. Itu juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang bersikap seperti mereka. Hei, antek-antek asik, dan anjuran untuk bersikap berbeda dari mereka. Begitulah. Oke. Nah itu ya, jadi peringatan untuk hari ini ya, kita pelajari lah gitu ya, bagaimana nasib orang yang beriman dan juga nasib orang yang tidak beriman gitu, dan melakukan perlawanan gitu ya, permusuhan terhadap Islam gitu. Sudah ada sejarahnya pada zaman dahulu. Oke. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut ini. 1. Allah SWT bersumpah dengan langit awan. Ia mempunyai hujan yang bermanfaat, dengan bumi yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai. Bahwa Al-Quran akan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran juga merupakan hal yang benar, bukan main-main, dan diturunkan dari sisi Allah SWT. Serta Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah.
2. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa musuh-musuh Allah sedang melakukan tipu daya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ada kalanya dengan membunuh atau menyebarkan tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyihir, penyair, dan gila, atau dengan mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kumpulan cerita takhayul orang-orang terdahulu. 3. Allah SWT membalas tipu daya musuh-musuhnya itu. Ada kalanya di dunia dengan memberi mereka kenikmatan yang menjerumuskan mereka ke lembah kemaksiatan dan kemungkaran tanpa mereka sadari. Ada kalanya juga di akhirat dengan menyiapkan siksa yang teramat pedih bagi mereka. Demikian juga selama di dunia Allah SWT mencegah Nabi Muhammad SAW dari rencana tipu daya mereka serta menolong beliau dan mengangkat eksistensi agamanya. Oke. 4. Hikmah ilahiyah menganjurkan untuk berbuat lembut dan sabar kepada musuh-musuh agama Islam. Sabar ya. Allah SWT memerintahkan nabinya agar tidak berdoa jelek buat mereka dan tidak tergesa-gesa, santai aja gitu, untuk menghancurkan mereka, serta ridho dengan perkara mereka yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti kita nggak berusaha gitu. Jadi ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu berusaha dengan keras gitu ya, gitu. Nah, juga memerintahkan beliau agar menunggu hingga datang siksaan bagi mereka. Sesungguhnya dalam waktu dekat mereka akan kalah dan terhinakan. Kemenangan akan menjadi milik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Setelah itu tinggal siksa akhirat yang menanti mereka. Setiap sesuatu yang akan datang pasti dekat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.